itu mencakup semua pekerjaan, bahkan termasuk cuci piring sekalipun bisa datang ke Selandia Baru dengan visa turis untuk kemudian bekerja. Semua bisa selama teman-teman mendapatkan penawaran pekerjaan dari perusahaan atau pemberi kerja yang terakreditasi. Visa kerja apa yang paling realistis untuk orang Indonesia? Teman-teman, pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan satu kalimat. Saya akan membuat jawaban yang terangkum dalam satu video pendek ini yang mungkin bisa dijadikan acuan teman-teman. Kira-kira visa kerja apa yang paling cocok dengan teman-teman? Jadi tonton terus, saya akan menjabarkan beberapa peluang yang bisa teman-teman ambil berdasarkan visa, berdasarkan keterampilan teman-teman, dan tentu berdasarkan minat teman-teman. Jangan lupa tonton dan catat kira-kira insya Allah apakah teman-teman masuk di dalam kriteria yang saya jabarkan ini. Kita akan gali bersama insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Mas'ud, saya adalah orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Saya membuat saluran ini bukan untuk menjual mimpi, bukan untuk menjual harapan. Saya menawarkan realitas kenyataan yang akan dijadikan teman-teman pertimbangan ketika nanti memutuskan hijrah ke Australia maupun ke Selandia Baru. Baik, visa apa yang cocok, visa kerja apa yang paling tepat untuk orang Indonesia? Jawabannya bisa bermacam-macam. Yang pertama, kita mengenal adanya visa Accredited Employer Work Visa. Ini visa kerja yang bisa diambil teman-teman untuk bekerja di Selandia Baru di banyak lini pekerjaan, tidak melulu ke sembelih halal atau perawat atau petik buah ataupun IT. Itu semua bisa selama teman-teman mendapatkan penawaran pekerjaan dari perusahaan atau pemberi kerja yang terakreditasi oleh pihak pemerintah Selandia Baru. Jadi ingat teman-teman, AEWV itu mencakup semua pekerjaan, bahkan termasuk cuci piring sekalipun itu termasuk AEWV ya. Termasuk petik buah itu AEWV selama teman-teman mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan yang terakreditasi oleh pemerintah Selandia Baru. Nah, ini silakan teman-teman cari sendiri kira-kira minat teman-teman apa, keterampilan teman-teman apa, dan kira-kira apakah teman-teman berpeluang mendapatkan tawaran pekerjaan dari eh, pengusaha atau perusahaan yang terakreditasi oleh pemerintah Selandia Baru. Jadi yang selama ini bertanya-tanya soal SSE, Seasonal Work Visa itu yang petik buah itu, saya tidak bisa menjawab apakah SSE itu masih akan berlangsung lama. Sementara ini memang masih ada dan teman-teman itu bisa datang ke Selandia Baru dengan visa turis untuk kemudian bekerja dengan visa SSE. Namun tantangannya adalah teman-teman memerlukan kegigihan untuk mendapatkan tawaran pekerjaan. Jika kemudian visanya mendapatkan hak 6 bulan, selama 6 bulan itu teman-teman harus gigih mencari eh, perkebunan yang mau mempekerjakan teman-teman. Jadi itu yang pertama adalah AEWV. Yang kedua adalah eh, Indonesia Special Work Visa. Ini cuma ada 3 lini pekerjaan yang bisa teman-teman tekuni untuk mendapatkan visa ini. Yang pertama adalah koki. Koki ini saya kurang ingat apakah 100 apakah 200 per tahunnya. Koki ini visa ini hanya meluluskan sekitar 100 orang atau 200 orang, saya lupa, setiap tahunnya, dan persaingannya ya cukup ketat karena koki dari Australia, koki Indonesia dari Australia juga juga ada yang menyeberang ke sini gitu. Apalagi koki-koki dari luar negeri yang langsung mengajukan visa ini tanpa mereka pulang ke Indonesia lebih dulu, itu jadi saingannya kuat. Yang kedua adalah guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia itu mendapatkan hak untuk bekerja di Selandia Baru dengan visa Indonesia Special Work Visa. Nah, ini visa yang saya kurang paham apakah hanya bisa diambil oleh sarjana pendidikan bahasa Indonesia atau semua orang selama dia bisa
memahami kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia, dan mampu memaparkannya dalam bahasa Inggris dengan baik, silakan teman-teman cari sendiri yang berminat menjadi guru bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah yang ditampung oleh visa ini adalah tukang sembelih halal seperti saya. Jadi teman-teman yang selama ini mengidamkan pekerjaan tukang sembelih halal ini sangat cocok untuk teman-teman. Saya mendapati tidak hanya yang sudah pengalaman saja, yang belum pengalaman pun mereka sangat meminati kerja di Selandia Baru sebagai tenaga sembelih halal, karena memang di sini demand-nya sangat tinggi, dicari, benar-benar dibutuhkan. Setiap tahun itu ada peak season, terutama untuk sapi dan domba, sangat dibutuhkan di musim-musim tertentu. Nah, untuk visa AEWV sendiri, kita kembali ke visa AEWV, yaitu Accredited Employer Work Visa. Itu sendiri akan dibagi menjadi dua jenis ya. Yang bernaung di bawah AEWV itu nanti akan ada dua, dan baru dirilis pada bulan Desember ini, tepatnya tanggal 8 kemarin, yaitu Global Workforce Seasonal Work Visa dan Peak Seasonal Work Visa. Jadi teman-teman yang GWSV itu bisa bekerja sampai 3 tahun dengan sistem itu 9 bulan di Selandia Baru, 3 bulan di rumah. Demikian juga nanti tahun berikutnya 9 bulan di Selandia Baru, 4 bulan di luar Selandia Baru. 3 bulan di luar Selandia Baru, seperti itu sampai 3 tahun, dan itu memerlukan keterampilan khusus. Teman-teman kira-kira apakah memiliki keterampilan khusus yang tercakup di GWSV ini, atau tidak memiliki keterampilan khusus? Jadi nanti bisa di Peak Seasonal Visa PSV, itu seperti petik buah ataupun tenaga bantu di peternakan, itu pakai visa PSV yang durasinya tentu lebih pendek ya, karena seasonal. Teman-teman bisa ambil Peak Seasonal Visa yang memang menikmati kerja petik buah atau bekerja sebagai juru bantu di peternakan. Lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa cari di Google. Saya tidak bisa menjabarkan satu persatu karena banyak banget. Teman-teman silakan di Google sendiri. Jadi itu ada satu AEWV yang kemudian aja menjadi sub AEWV, Global Workforce GWSV itu tadi seasonal visa, Peak Seasonal Visa PSV itu di bawah AEWV. Yang kedua adalah Indonesia Special Work Visa, yang mana hanya menaungi 3 jenis pekerjaan: guru bahasa Indonesia, juru sembelih halal, tukang sembelih halal, dan koki. Jadi teman-teman kira-kira apa yang cocok untuk teman-teman, silakan diputuskan sendiri berdasarkan penjabaran saya tadi. Mungkin teman-teman yang bekerja di bidang IT, nah itu AEWV. Teman-teman yang suka petik buah, PSV. Teman-teman yang ingin menjadi koki, ya ambil Indonesia Special Work Visa. Namun harus sabar menunggu karena persaingannya ketat, demandnya sedikit, persaingannya ketat. Nah itu yang menjadi momok bagi orang Indonesia ketika ingin mengambil visa Indonesia Special Work Visa. Baik, itu teman-teman dari saya. Silakan jika ada pertanyaan, sanggahan, ataupun tanggapan, ataupun masukan, saya akan terima dengan senang hati. Kita akan berjumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.